Om Swastiastu. Om Awigadamastu Namo Siddham. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Sedharma yang berbahagia, kembali lagi pada kesempatan kali ini saya Eki Widiantara kembali lagi dapat berbagi sedikit informasi dan bersama-sama mengajak Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada untuk bersama-sama merenung tentang ajaran-ajaran kehidupan yang tertuang di dalam ajaran-ajaran agama Hindu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada untuk merenung arti dari sebuah kegiatan atau upacara melukat. Jadi melukat mungkin sudah sering kita lakukan, jadi merupakan hal yang sudah biasa. Namun ada pertanyaan dari beberapa orang, baik yang satu keyakinan ataupun berbeda keyakinan. Beliau menanyakan, kenapa umat Hindu, khususnya di Bali, sering dilihat melakukan upacara atau kegiatan melukat. Jadi beramai-ramai, berbondong-bondong sampai ngantre melakukan pelukatan. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit tentang makna dari melukat itu sendiri. Jadi data ini saya ambil dari beberapa referensi yang bisa dipercaya. Jadi kata melukat merupakan bagian dari kegiatan upacara manusia yajna. Nah, upacara melukat ini memiliki tujuan untuk membersihkan dan mensucikan pribadi seseorang, baik secara lahir maupun secara batinnya. Nah, apanya yang dibersihkan, kan seperti itu pertanyaannya. Jadi yang dibersihkan adalah hal-hal negatif ataupun sarwa letah yang ada di dalam diri manusia untuk kembali disucikan, jadi dibersihkan. Nah, kata melukat ini berasal dari bahasa Kawi yang artinya adalah bersihin atau menghilangkan, yang artinya menghilangkan segala bentuk kekotoran yang ada di dalam diri manusia. Nah, kita ketahui bahwa di Hindu, khususnya di Bali, kita sangat meyakini bahwa ada karma di masa lalu, karma masa sekarang, dan karma yang akan datang. Jadi kita meyakini bahwa hidup atau lahir ke dunia ini adalah bagian dari kegiatan penebusan dosa atau menjalani buah dari perbuatan di masa lalu. Jadi menjalani bisa dikatakan adalah reinkarnasi untuk menebus sisa-sisa atau menghabiskan sisa-sisa karma kita di masa lalu dan menabung karma-karma baik untuk kehidupan kita saat ini dan kehidupan yang akan datang. Kemudian melukat itu merupakan salah satu bentuk usaha dari seseorang, namanya kita umat Hindu, untuk melakukan
pembersihan atau penyucian diri baik secara lahir maupun secara batin. Nah, rujukannya apa? Kan seperti itu. Jadi di dalam pelaksanaan melukat ini ada rujukannya. Jadi jangan jangan berpikir bahwa kegiatan melukat itu adalah kegiatan untuk bersenang-senang saja atau sekedar untuk melakukan mandi mungkin yang disertai dengan upacara. Di Hindu sendiri ada rujukan sastranya, yaitu di sini dari yang saya baca ada di dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109. Jadi dinyatakan seperti ini. Abir Gatrani Sudayanti Manah Satyena Sudianti Sidyatapobyam Budir Janena Sudianti. Yang artinya adalah tubuh dibersihkan dengan air. Jadi tubuh kita dibersihkan dengan air. Pikiran dibersihkan dengan kejujuran, roh dibersihkan dengan ilmu dan tapa, akal dibersihkan dengan kebijaksanaan. Jadi apabila sloka tersebut kita maknai secara mendalam, jadi untuk kebersihan itu kita selama hidup tidak hanya menggunakan air. Jadi banyak cara. Jadi melukat itu sesungguhnya adalah salah satu cara. Jadi tubuh kita, jadi secara lahiriah, ya, secara fisik, secara lahir, itu dibersihkan dengan air. Jadi air suci. Kemudian pemikiran kita bersihkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita belajar seperti saat ini kita sama-sama belajar untuk mengetahui pengetahuan tentang ilmu keagamaan dalam kehidupan sehari-hari kita yang diajarkan oleh agama Hindu itu sendiri. Nah, untuk di Bali sendiri ada 7 macam. Jadi ada 7 macam upacara melukat. Yang pertama di sini dikatakan bahwa yang pertama ada melukat astupungku. Jadi untuk membersihkan dan menyucikan malapetaka seseorang yang diakibatkan oleh pengaruh dari hari kelahiran. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang budiman, tentunya kita sudah mengetahui, khususnya di Bali, kita mengenal istilahnya ada yang lahir karena di hari tumpuk wayang. Jadi itu kita yakini perlu adanya upacara-upacara tertentu yang harus dilakukan. Itu salah satu yang dipengaruhi oleh hari kelahiran dan juga Triguna. Jadi Satwam, jadi di video saya sebelumnya yang terkait dengan Tisandhi, di sana juga sudah sempat saya singgung terkait dengan Satwam, Rajas dan Tamas. Jadi Triguna itu. Jadi Triguna ini, jadi pengelukatan astupungku ini dilaksanakan ketika seseorang atau seorang anak lahir dan memiliki kebiasaan tertentu yang mungkin diakibatkan oleh hari kelahirannya dan juga sifat dari pengaruh dari Triguna itu sendiri. Jadi tidak seimbang, adanya ketidakseimbangan di dalam diri si anak. Jadi perlu diadakan pengelukatan. Kemudian yang kedua itu ada namanya melukat gening layang. Nah, jadi pengelukatan ini adalah suatu metode pengobatan. Jadi pengobatan untuk seorang yang ditimpa penyakit. Nah, jadi
Jadi pengelukatan geni melayang ini adalah ditujukan untuk mengobati orang sakit. Kemudian yang ketiga, itu ada yang disebut dengan melukat gomana. Jadi untuk penebusan oton atau hari kelahiran yang diakibatkan oleh pengaruh yang bernilai buruk dari wewaran, wuku. Nah, seperti yang barusan saya sampaikan adalah salah satunya adalah wuku wayang. Itu sangat berpengaruh terhadap kelahiran si anak, terhadap kehidupannya. Jadi itu perlu diadakan pengelukatan. Kemudian yang keempat, itu ada melukat surya gomana. Jadi untuk melepaskan noda dan kotoran yang ada pada diri bayi, misalnya pada saat 3 bulanan. Kemudian selanjutnya ada melukat semarabeda untuk menyucikan sang kamujaya dan sang kamuratih dari segala noda dan malah pada upacara pawiwahan. Jadi upacara perkawinan. Kemudian melukat Prabu untuk memohonkan para pemimpin agar kelak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai kejayaan serta kemakmuran. Kemudian ada melukat Nawaratna, dapat dikatakan mempunyai makna yang sama dengan melukat Prabu. Kemudian selain melukat berdasarkan upacaranya, juga terdapat melukat untuk membersihkan diri secara sekali dan niskala melalui tempat suci, seperti misalnya ada di Tirta Empul, kemudian ada di Sebatu, kemudian ada di Sudemale dan lain sebagainya. Jadi melukat ini tidak hanya tidak hanya bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti barusan yang saya katakan adalah Tirta Empul, kemudian Sebatu, kemudian Sudemale dan lain sebagainya. Ada juga yang lebih sederhana, yaitu melukat di rumah. Jadi melukat di rumah menggunakan sarana kelapa. Jadi kelapa umumnya digunakan adalah kelapa gading. Jadi itu diaturkan di merajan, dimohonkan anugerah pada para dewa, kemudian para leluhur yang ada di merajan, kemudian dilukat. Nah, itu yang paling sederhana. Jadi namun umumnya kita biasanya memilih untuk datang ke tempat-tempat tertentu yang kita yakini. Namun seandainya jika Bapak Ibu tidak sempat untuk melakukan itu, boleh untuk melakukannya di rumah. Jadi kita tidak ada yang namanya dipaksakan untuk melakukan sebuah upacara, apalagi upacara untuk kebaikan kita bersama. Jadi itu. Baik Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, mungkin itu kiranya yang dapat saya bahas dan kita renungkan maknanya untuk kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan mengerti segala bentuk kegiatan yang kita lakukan, tidak hanya semata-mata mengikuti tren. Kemudian orang Bali mengatakan milu-milu tulung, jadi sekedar ikut-ikutan gitu. Supaya tidak seperti itu. Jadi supaya kita mengetahui maknanya. Jadi akan lebih pas ketika kita tahu maknanya. Sama ketika menggunakan pakaian. Ketika kita menggunakan pakaian apa misalnya olahraga, memakai pakaian olahraga, ketika sudah pas menggunakan pakaian itu, maka nyaman, enak kita, dan sesuai dengan tujuannya. Begitu juga dengan pelaksanaan upacara. Baik, demikian umat sedharma yang berbahagia pada kesempatan kali ini yang dapat kita renungkan, dapat kita bahas. Semoga Ida Sang Yang Widi Wase selalu memberikan kita jalan yang terbaik, selalu menyertai kita di setiap langkah kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini sangat saya harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mencerdaskan kita, untuk membuka hati nurani kita, membuka wawasan kita, dan kita semakin yakin untuk melaksanakan kegiatan beragama di dalam kehidupan kita saat ini ataupun
nantinya dan dapat kita tanamkan kepada anak cucu kita. Astungkara, dengan seizin Ide Sang Yang Widi Wasa, kita akan selalu dapat bertemu dalam acara renungan yang rutin saya lakukan melalui media YouTube, media online. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan dibagikan supaya lebih banyak orang mengetahui informasi dan mendapatkan manfaat yang positif. Jadi ambil sisi positifnya. Apabila ada salah kata, salah ucap, ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.